merangsang, ada sistem yang diciptakan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW, kita semua, yang merupakan rangsangan ini kita lakukan biasanya 5 kali dalam sehari semalam. Kita rangsang ini titik-titik meridian, baik yang ada di tangan ataupun yang ada di kaki, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana sumbernya? Coba kita lihat surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum." Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah terlebih dahulu wajah kalian. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Kemudian basuhlah tangan kalian sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Saya mau tanya Ki, dari 4 yang disebutkan oleh Allah yang diperintah untuk dibasuh itu, ada berapa jalur meridian di situ yang dirangsang? Ada berapa jalur meridian? Di tangan itu ada 6 jalur meridian, di kaki juga ada 6 jalur meridian. Ya sudah. Sementara di kepala kita itu ada meridian istimewa, meridian Rein di depan, meridian Du di belakang. Iya, meridian Rein di depan, meridian Du di belakang. Berarti di kepala itu pertemuan antara meridian Rein muka dan meridian Du, kan? Berarti 12 meridian wajib, kemudian ditambah dengan 2 meridian spesial, semua terbahas pada saat kita berwudu. Makanya Profesor Dr. Penny Haju, siapa yang pernah ikut di halakannya Profesor Dr. Penny Haju? Pernah ikut kelas Tibbun Nabawi di Profesor Dr. Penny Haju. Kalau belum ada yang sempat, saya mau membongkar salah satu ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Ya, beliau dapat juga dari guru-guru Tibbun Nabawi di luar sana, di Jawa, di Jakarta, dan mungkin di luar negeri. Ya, beliau pernah mengatakan, mengapa kita ini seorang Muslim itu lebih sehat dibandingkan dengan orang non-Muslim. Salah satu di antara rahasianya berkat adanya wudu. Ya, ternyata pada saat kita berwudu itu yang terbasuh itu adalah saluran meridian, saluran imajiner, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-khabal, saluran yang menghubungkan antara bagian luar dengan bagian dalam. Makanya saat kita berwudu jangan dibasuh seadanya. Jangan dibasuh seadanya. Kalau perlu kita tambahkan sebagaimana perintah Rasulullah. Dan itu kibasannya Abu Hurairah. Ya, Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin memanjangkan cahayanya, maka hendaklah ia lakukan. Maksudnya siapa yang ingin kasih lewat itu uduknya dari sampai di siku saja, dia kasih lewat sampai di atas sini, ya itu silakan dipanjang, karena nanti ini akan jadi cahaya di hari kiamat. Demikian juga kaki, jangan hanya kalau misalnya siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, maka hendaklah ia lakukan. Maksudnya jangan hanya sampai di mata kaki, tapi boleh sampai di betis. Ya, karena di situ ada jalur meridian. Kemudian kita pijat-pijat itu, mulai dari tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berniat untuk berwudu. Kita berniat dalam hati atau dilapaskan untuk berwudu. Ya, selanjutnya, ya ini tangan. Kan di sela-sela Nabi menyunnahkan untuk di sela-sela. Jari-jari tangan kan tidak gini. Di sela-sela. Nih. Coba lihat dalam proses pijat refleksi. Pijat refleksi kan ini dia semua ini. Ya, ini kan apa bedanya dengan berwudu? Ini sudah pijat akupresur praktis. Saat kita berwudu, kita lakukan 5 kali minimal dalam sehari semalam. Nih. Kemudian ini tangannya. Nih. Ini titik hekuk. Nih titik hekuk. Ini di sini ada berapa meridian nih? Di sini ada usus kecil, di sini ada tri pemanas, di sini ada usus besar, di sini ada jantung, di sini ada perikardium, selaput jantung, di sini ada paru-paru. Ini semuanya dipijat semua ini. Kata Profesor Dr. Penny Haju, jangan sekedar jangan sekedar diusap saja, tapi betul-betul dirasakan, dihayati, ditekan-tekan. Kemudian saat kita berkumur, ya, kita berkumur nih ya. Berkumur, masukkan air ke dalam mulut. Sebagiannya langsung boleh dihirup ke dalam hidung, namanya istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung, kecuali kalau lagi puasa. Kata Nabi, ya,
Wa balik lil istinsyaqi illa an takuna sha'imun. Hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam menghirup air, kecuali kalau dalam keadaan berpuasa. Jangan bersungguh-sungguh, seadanya saja. Ya, ada namanya istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung. Kemudian setelah sampai dalam, ada terasa perih-perih dirasa, kemudian istinsyaq, semburkan keluar. Nah, itu bisa mencegah stroke. Orang Arab Saudi kena stroke ringan. Pergilah dia ke Amerika naik pesawat untuk konsultasi dengan profesor ahli saraf di sana. Dia kebetulan profesor ahli saraf ini adalah orang Kristen. Maka dia berkata kepada orang Arab Muslim ini, mengapa bisa kamu kena stroke? Padahal dalam ajaran kamu itu, ya bahkan dalam pelaksanaan kamu itu, dalam amalan sehari-hari kamu itu ada wudu. Itu pada saat kamu menghirup air ke dalam hidung, ya kemudian kamu hirup, kemudian kamu semburkan keluar, akan menggetarkan sel-sel saraf yang ada di hidungmu. Ya, dan itu bisa mencegah, dan itu langsung terbuka itu, apalagi namanya sumbatan yang ada di otak. Kan ada terasa perih kan? Yeah. Langsung terbuka itu sumbatan trombosis yang ada di otak. Itu melonggarkan peredaran darah, dia bilang. Kenapa bisa kamu kena stroke? Jangan-jangan kamu tidak lakukan agamamu. Iya, ini nih, coba lihat. Jangan-jangan, dalam akupresur ya diperhatikan semua yang seperti itu. Diperhatikan semua. Nah, ini kita hirup air ke dalam hidung. Ya, kemudian semburkan keluar. Lakukan 3 kali. Setelah itu membasuh wajah. Membasuh wajah berapa di sini? Saraf-saraf. Berapa di sini jalur meridian? Membasuh wajah jangan sekedar. Iya, betul-betul serius, ditekan-tekan. Apalagi kalau sampai di tangan. Iya, tangan di lengan ini ada 6 meridian di sini. Ditekan-tekan. Tadi saya sengaja sebenarnya, tapi tidak ada yang perhatikan. Waktu saya berwudhu tadi sholat duhur, boleh aja ya. Ada yang tidak sempat lihat ya. Saya sengaja tekan-tekan. Tidak tahu dia maksudnya. Iya, tekan-tekan. Iya. Ada mungkin yang perhatikan ya. Ya. Saya sengaja tekan-tekan gini tadi, berulang-ulang ya. Mengapa 3 kali? Kan walaupun sah juga kalau 1 kali kan, sahnya kan hanya 1 kali, 2 kali boleh, sunnahnya 3 kali. Itu ada motivasi kesehatan di situ. Ada edukasi kesehatan dari agama kita, Ya, makanya 3 kali. Walaupun 1 kali itu sudah sah, tapi kurang sempurna ya. Bikin juga sini juga. Nih. Jadi perbaiki. Itu fungsi sel-sel saraf kita ini akan bagus. Kepala. Ya, kepala jangan hanya sekedar di rambut. Iya. Wamsau bi ru'usikum, karena bahasanya kan basuhlah kepalamu, bukan basalah rambutmu. Iya kan? Makanya ya mestinya ditekan kan? Ditekan begini, kan jangan bilang jangan begini. Enggak. Jadi karena basuhlah kepalamu. Perintah membasuh kepala berarti ya ini. Ya dalam tinjauan kesehatan langsung kayak enak kan? Seperti kalau dipijat kepala. Nah, sampai sini. Diamkan. Boleh kan, ada juga kan, ada beberapa mazhab. Ada juga yang begini, boleh juga. Ya, boleh. Ya, ada telinga 3 kali. Ya, ini kan di sini kumpulan sel saraf di telinga. Nih, 3 kali. Ya, saya secara pribadi karena belajar lintas mazhab, boleh saja semuanya. Ya, ada dasarnya semua. Kalau berpatokan kepada kitab Umdatul Ahkam, Sahih Bukhari Muslim, hadis dari Ali, hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis dari Usama bin Said, hanya dicantumkan dia 1 kali dia, hanya gini. Ya, kembali lagi ke telinga. 1 kali itu sudah cukup. Tapi ke dalam mazhab Syafi'i itu disunnahkan 3 kali. 1 kali boleh kata mazhab Syafi'i, tapi 3 kali disunnahkan. Ya, 3 kali disunnahkan. Tapi kalau dalam mazhab Hambali 1 kali sudah sah. Jadi ada di titik temunya. Tapi dalam tinjauan kesehatan, iya, kalau seumpamanya 3 kali itu lebih terasa. Ya, lebih terasa. Apalagi telinga gini nih. Ambil air, ini dipijat perlahan-lahan gini ya. Ini ya, coba. Praktekkan coba Sulaiman, praktekkan Sulaiman. Coba ini, praktekkan ini. Ke atas. Putar naik. Belakang. Iya, ini. Terasa kan? Ada kayak orang yang awalnya mungkin lagi kurang semangat, kurang gairah, langsung kayak habis berwudu itu langsung plong, lebih energik, lebih bergairah. Inilah rahasia Allah letakkan pada wudu yang dibongkar oleh profesor kita. Ya, Masya Allah ya. Dan ini ada titik temunya dengan akupresur. Mungkin tidak ada sedikit titik temunya kalau yang lain dibahas.
Tapi kalau akupresur sangat-sangat ketemu. Sangat-sangat ketemu karena ternyata semua yang merupakan anggota wudhu di situ adalah merupakan jalur meridian. Iya. Masya Allah. Makanya kita semangat belajar akupresur, semangat. Dan insya Allah tetap ada relevansinya dengan agama kita. Ya, kemudian tonifikasi. Jadi ada itu ada. Ayo ada. saya ya jadi apa namanya slow saja dalam melakukan pemijatan ya pemijatan tetapi seandainya misalnya akupuntur ya seandainya akupuntur itu masuknya itu pelan-pelan penjaruman itu pelan-pelan tapi kalau pada saat dicabut kayak gitu itu maksudnya di sini ya jangan salah paham di sini masuk lambat keluar cepat ya jangan salah paham ya kemudian setelah itu ditutup masuk saat inspirasi masuk waktu maksimal ya ini tuh akupuntur ini ya afwan ya jadi maksudnya kalau tonifikasi itu kita perlahan-lahan saja seperti tadi itu ya perlahan-lahan nggak usah terlalu gini ya nggak ada seninya kalau langsung dikasih gini pasiennya ya pelan-pelan saja ini dirasakan dicari oh ada nggak biji-biji oh ya terasa Pak terasa ya sudah terasa kalau pasiennya sudah begini nggak usah lagi ditanya terasa Tapi saya tadi itu sakit saya nikmati karena memang keluhan di situ keluhan sakit hati sakit lambung memang. Boleh tanya, saya pernah itu akupuntur orang, kenapa semua sakit semua? Iya, jadi ada caranya. Saat kita tusuk, kemudian terasa perih. Yang pertama orang itu belum dalam kondisi siap. Iya, dia belum siap. Jadi disiapkan dulu. Satu kali saya pernah memberikan yang lain dari sini. Oh itu ya orangnya. Kemudian yang kedua boleh jadi tusukannya dalam. Boleh jadi tuh. Ya jadi nanti caranya titik yang perih saja itu, titik yang sakit saja tuh kasih angkat keluar sedikit, keluarkan sedikit. Semua yang titik ya perih di sini, di mana lagi perih di sini, dikeluarkan sedikit. Semuanya dikeluarkan sedikit, semuanya dikeluarkan sampai hilang perihnya. Iya, sampai hilang perihnya. Semua sakit semua. Oh iya orang ini lagi sedang bermasalah mungkin. Iya. Jangan sebut nama. Tapi kalau terjadi seperti itu, kalau Dokter Ali Ridho, ya, Berapa namanya? ya Dokter Ali Ridho, Gratis. iya semua ya, Pak Puan Syahrir, Dokter Ali Ridho, Pak Alan Siregar, kemudian Sisi Arlina, Dokter Abu Mufidah, semua yang guru-guru kita di akupuntur Indonesia ini, itu kalau sakit keluarkan sedikit jarumnya. Jadi misalnya sudah masuk seukuran sebegini ya tinggal sebegini mungkin. Ya, keluarkan saja titik yang ada terasa nyeri saat di penjaruman. Itu saja dikeluarkan sedikit. Kan dua orang. Ya, sampai hilang. Gimana? Sedikit-sedikit kita tarik. Gimana sudah hilang nyerinya? Ya udah. Tetapkan di situ. Apa memang ada penyakit yang lain? Karena kakaknya. Oh iya, boleh jadi. Tidak apa-apa kakaknya. Iya, boleh jadi. Iya. Iya. Betul. Atau ada gini Pak Ustaz? Mungkin dia kena SBL. Penyakit SBL. Apa itu SBL? Sakit seluruh batang kali. Sakit seluruh badan. Sakit seluruh badan. Iya. Badan seluruh sakit. Jadi apa maksudnya? Nah, ini ya. Baik. Khusus. Ini ya kita lihat ya. Kita lihat. Ini titik wajib.
aku pressure, tetapi sudah ada tadi di sini ya. Nih. Ada di sini. Titik wajib aku pressure itu artinya titik wajib aku pressure adalah titik yang harus ditekan. Itu maksud daripada titik wajib adalah titik yang harus ditekan. Dia wajib ditekan, wajib dihafalkan. Dihafalkan nama titiknya, nomor berapa, dan letaknya di mana. Manfaatnya apa? Ya. Kita ambil LU1. Ini ya. LU1 ada di sini nih. Iya. Ini Ya, LU1. banyak orang sakit di situnya. Ya, ini LU1 sini ya. Sini. Ya, itu titik Bayar ya banyak. aku pressure. Kita tulang ada bagian tulang. Kita tulangnya itu kan ada tulang benggol. Ya, bukan di bawahnya. Bawahnya. Di bawahnya, iya. Bukan di tulangnya. Di bawahnya. Nah, kemudian 251 ya. Iya. Ingat itu 251. ya, titik paru-paru LU7. Ini ya, ini ya. Iya. Ada kenaikan. LU7 ya. Sudah lewat 1 menit. Masih Sebentar itu kalau belum dibayar naik lagi 5.000. Jadi 25 kalau lewat lewat 10 menit. Kemudian kita ambil lagi Akadnya sama saya. Bayar 2 LU9. kali. Oke, pergi umroh. Ya, LU9 itu tadi ya. Yang kita praktek itu yang dekat tenjolan tulang. Ya, sini ya. Ini LU9 ya, LU9. Kalau yang ini 4 cun dari LU9 ke atas itu adalah LU7 tambah LU1. Ya, LU1, LU7, LU9. Ya. LU1, LU7, LU9 untuk titik wajib meridian paru-paru. Untuk titik wajib meridian paru-paru. Ya, LU1, LU7, LU9. Ya. Wajibnya, ya lainnya tidak wajib tapi boleh. Ya, baik ya. Ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Ya, ini masih kecil gramnya. ya, tunggu ya, ini ya. 64. Ini caranya. Terbagi ini Kita jadi keluar 100 1 cun ya. Ini. Caranya paling gampang itu Abdulatif begini. Oh iya, kalau pas berlatih sih begini saja dia. Gampang itu. Ini paling simpel ya, praktis. Oh, yang ini dia. Nah, cuma menggunakan metode Tapi dia kuno. di depan tuh. Metode kuno toh. Kita menggunakan sistemnya. Ini 2 jari atau 1 cun. Kemudian naik lagi 4 jari. 4 jari. Sama sih. Ya. Ada apa sih? Ya di sini. Jadi 2 jari keluar. Dari luar itu 4 jari ke atas. Tekan, ada nyeri. Ya. Tekan lurusnya tadi. Dari jari kedua ke atas, tekan lurusnya jari keempatnya di atas ini. Coba tekan-tekan di situ. Iya. Ada nggak nyeri? Itulah titik LU1. Ya. Itulah titik LU1. Nah. Sini dia. Hah? Ya. Dilihat kasusnya apa? Dia mau disedasi atau mau ditonifikasi? Kalau mau ditonifikasi 30 kali. Tekan gini. Santai aja, tekan-tekan. Jangan terlalu ditekan di sini ya. Nanti sakit juga tulangnya. Ya, itu saja. Yang penting sudah kena meridiannya. Nah, LU1, LU7, LU9. Nah, ini dia. Meridian paru-paru mulai dari ruang tengah perut pusat. Panas sih. Ini ya. Mulai dari sini ya. Mulai dari sini ruang tengah pusat. Ya, kemudian naik mencapai lambung. Menembus diafragma. Ini diafragma ya. Sini dia diafragma sini. Diafragma atas. Sini diafragma tengah sampai di pusar lurus. Diafragma bawah, di bawah pusar lurus kiri kanan ke bawah selangkangan. Jadi ada 3 diafragma. Tidak 3 pembagian. Bagian tubuh depan kita ini. Di bagian tubuh sini. Jadi sini ini ada tulang. Ada tulang ke sini, ini diafragma. Pemanas. Iya, diafragma 1 ke atas. Iya, kemudian diafragma tengah itu batasnya adalah pusar ke samping kiri kanan lurus ke atas, batas diafragma atas. Kemudian di bawahnya itu diafragma paling bawah. Iya, pusar ke bawah kiri kanan. Nah, oke.
Kemudian dia menembus diafragma sekat rongga dada mencapai kedua paru-paru. Ya, karena meridian ini kiri kanan, paru-paru kiri dan paru-paru kanan, dan keluar di sela tulang iga. Ya, ini dia tulang iga ya. Di sini nih. Keluar di sini. Masuk sini, dia keluar di sela tulang iga. Ini namanya tulang iga nih, ada tulang di atas, ini tulang iga. Ya, tulang iga 1 dan tulang iga 2. Di daerah dada dan melintasi lengan menuju ke ibu jari-jari tangan. Dia ke ibu jari tangan. Ya, dia begini modelnya. Di daerah pergelangan tangan ada cabang menuju ke jari telunjuk berhubungan dengan meridian usus besar. Dari sini dia berhubungan dengan usus besar begini. Dia ke belakang sini ya. Ya, dia ke belakang. Dari sini dulu naik, keluar sini, kemudian keluar lagi ke sini. Dari sini terakhir, tapi dia berhubungan dengan usus besar. Jari bagian belakang. Ya, gampang sekali untuk menghafal ini, Bunda. Coba perhatikan. 3 meridian di depan. Ini paru-paru. Ya, masuk ke sana. Ini adalah perikardium, selaput jantung. Selaput jantung. Sini ke tengah, ke tengah-tengah. Ada sebentar gambarnya juga. Sampai ke dalam jantung karena itu kiri kanan juga. Nih. Masuk ke jantung. Kemudian ada lagi yang ini meridian jantung dia. Ya, kalau tadi selaputnya, ini meridian jantung. Ya, masuklah dia ke jantung. Tapi kalau ini dibalik, ini usus besar, ibu jari. Ibu jari. Dia naik ke sini. Sini. Dia, makanya usus besar itu atau SI, ya. Yang titik stamina tadi itu meridian usus besar. Yang tonjolan kan? Ya, dia ke sini usus besar. Dia ke sini. Terus dia ke sini, terus masuk ke usus besar. Tapi kalian di sini triple organizer atau pemanas. 3 pemanas yang di tengah-tengah. Tadi kan selaput jantung, perikardium. Ini pemanas di tengah-tengah sini. Orang demam tinggi, ada biasa demam kan? Tekan sini. Ya, sini juga sakit kalau ditekan sini. Biar tidak demam. Yang searah ya. Afwan, saya buka ya. Enggak apa-apa. Nih. Ini. 4 jari dari pergelangan. Nih, tekan sini. Ini namanya pemanas. Atau biasa disebut dengan triple organizer. Ya, triple organizer. Ya, kalau dalam bahasa Cinanya, Sanjiao. Ya, sini ya. Ini ditekan-tekan sini. Sini. Nih, ya, Sanjiao. Iya, masuk ke pemanas. 3 pemanas. Oke, yang ini titik usus kecil yang di jari kelingking bagian ini. Usus kecil. Jadi kita hafal usus besar, pemanas, usus kecil. Ini paru-paru, kemudian selaput jantung atau perikardium, jantung atau heart. Iya, heart. Di kaki juga ada 6. Di kaki juga, tapi sebentar kita akan sampai ke meridian kaki. Ya, orang belajar akupresur tapi dia tidak hafal meridian, bisa juga iya, tetapi butuh ki boneka. Butuh ki ini juga tempel di dinding. Oh, titik berapa ini? Ini sebenarnya wajib dihafal ini titiknya ini. Dan akan gampang dihafal kalau kita sudah tahu jalur meridian. Oke, sekarang kita masuk. Meridian paru-paru, jumlah titiknya ada 11, tapi hanya 3 yang dijadikan titik wajib, yaitu LU1, LU7, dan LU9. Pasangannya paru-paru, karena setiap organ di dalam tubuh kita ini, itu ada pasangannya. Ada pasangannya. Iya, ada pasangannya. Saya mau dulu, kita hafalkan dulu. Gini ya, cara menghafal pasangan. Paru-paru berpasangan dengan usus besar. Usus besar ada di sini dia.
lingkar. Paru-paru berpasangan dengan usus besar. Jantung, ya, jantung ada di rongga dada kiri berpasangan dengan usus kecil. Kancing dulu, Dik. Iya. Iya. Jadi jantung berpasangan dengan usus kecil. Hati atau liver, liver berpasangan dengan kantung empedu. Kantung empedu nempel di hati, ya. Jadi liver berpasangan dengan kantung empedu. Di sini ada lambung di sini nih. Lambung berpasangan dengan limpa, ya, limpa. Ginjal ada di kiri kanan kita, di belakang lambung, kiri kanan kita. Yang limpa, yang ginjal kiri lebih di bawah sedikit karena di bawahnya yang ginjal kiri di belakangnya lambung, agak di atas sedikit karena di belakangnya lambung. Tapi ginjal kanan ditekan sama organ liver, makanya dia agak di bawah. Jadi kalau misalnya kita melakukan bekam, titik ginjal kanannya itu lebih di bawah sedikit kopnya. Kalau ginjal kirinya lebih di atas sedikit. Nah, kenapa? Berdasarkan anatomi tubuh. Ya, kita mengikuti anatomi tubuh. Boleh sejajar, tetapi kalau berdasarkan anatomi tubuh, ketepatan titik namanya, ketepatan titik berdasarkan anatomi tubuh akan lebih jauh bereaksi, lebih tepat apabila di bagian kanan itu lebih di bawah sedikit titik ginjalnya. Karena secaranya kenyataan di mana organ ginjal itu ditekan oleh liver ke bawah sedikit. Kalau ini di belakangnya lambung, dia tidak ditekan oleh lambung. Dia akan lambung yang elastis dia. Tergantung berapa banyak yang dikasih masuk. Dia elastis, maka dia di belakangnya, maka dia lebih di atas sedikit di sini. Lebih di atas titik bukannya. Ya gitu ya. Ini hanya informasi tambahan saja. Kemudian lambung tadi berpasangan dengan limpa. Ginjal berpasangan dengan kantung kemih. Ya, semuanya ada pasangannya. Dihafal di pasangannya. Kenapa? Karena kalau pasangannya bermasalah, maka pasangannya harus diobati juga. Iya, karena besar kemungkinan pasangannya bermasalah, itu efek dari pasangannya yang membawa masalah. Iya. Ya. Victor Mistering. Bisa diulang ya, Ustaz ya. Paru-paru Berpasangan dengan usus besar. jantung, usus kecil. Oh, iya. Ginjal, kandung kemih. Iya. Lambung, yang limpa. Iya. Satu lagi, hati dengan kantung empedu. Iya. Baik, masya Allah. Cerdas ini. Kita sama-sama ya, biar jangan kita pusing dalam belajar. Kita relax, santai, enjoy, ya. Ini penting sekali karena gampang dihafal. Ayo kita sama-sama. Biar Sudirman juga ya. Iya. Gampang. Ayo coba perhatikan ke sini. Biar gampang saya modelingnya. Oke. Paru-paru berpasangan dengan usus besar. Hati berpasangan dengan kantung empedu. Lambung berpasangan dengan limpa. Ginjal berpasangan dengan kantung kemih. Iya. Kalau kantung kemihnya bermasalah, ya. Satu lagi di rongga jantung berpasangan dengan usus kecil. Iya, jantungnya. Jantung berpasangan dengan usus kecil. Iya, usus kecilnya agak di atas dia. Bertetangga dengan lambung. Ya, oke, bagus ya. Sekarang saya misalnya ya, orang yang bermasalah kantung kemihnya. Kantung kemihnya bermasalah. Itu sumber masalahnya dari mana? Ginjal. Dari ginjal. Maka obati ginjalnya juga. Iya. Ureternya kan yang menghubungkan antara ginjal dengan kantung kemih ada selangnya, namanya ureter. 2 selang ke bawah kan? Ya, ureter. Kenapa kantung kemihnya banyak batu? Kan padahal kantung kemih tidak memproduksi batu. Ginjalnya yang kalah, dia tidak bisa mengabsorpsi, memaksimalkan fungsi, terjadi penurunan fungsi, terjadi penumpukan batu di sini, dioper turun ke kantung kemih. Efeknya apa? Saat kencing, gangguan kencing terhambat oleh batu tadi. Itu sebetulnya yang bermasalah awalnya adalah ginjalnya.
Enak sebenarnya kalau kita belajar TCM. Enak sebenarnya ya. Iya. Terus titik remedialnya Iya. di mana? Enak ya. Kalau batu ginjal, titik remedialnya di mana? Titik ginjal. Iya, titik ginjal. Titik ginjal dan dua-duanya diambil. Ini dari sini. Iya, kan begini ya. Nanti kita belajar lagi. Ada istilahnya apa namanya? Ibu dan anak. Ada ibu dan anak. Ada yang dibatasi oleh organ ini, ada yang dihidupi oleh organ ini. Ada kan ada teori Yusing ini? Ya, 5 unsur. Ada teori Yusing yang dimaksud kan? Ah, itu enak sekali tuh. Itulah filosofi kehidupan. Dan itulah yang kita pergunakan dalam ilmu akupresur. Iya, yang itu ya, ada pohon, ada tanah, ada air, ya itu. Angin, Nah, ada kayu. Ya ada itu dia. logam. Kalau teori Yusing kita tahu, itu akan lebih bagus lagi. Akan lebih bagus lagi karena kita ininya bermasalah. Situ saya paling. Iya, ininya bermasalah. Teori Yusing. Tapi hafal dulu tadi itu ya, teori berpasangan ya. Paru-paru Iya. Satu kali lagi biar dihafal mati ya. Paru-paru berpasangan dengan usus besar. Jantung berpasangan dengan usus kecil. Limpa hati berpasangan dengan kantung kodul. Lambung berpasangan dengan limpa. Ginjal berpasangan dengan kantung kemih. Mantap, masya Allah. Iya. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Tadi saya yang kirim kamu tidak siapa? Ya. Mau saya catat tidak saya catat? Pankreas itu berhubungan dengan lambung. Ada di situ. Iya. Oh ini. Nah, ini dia. Nanti ya. Sebentar. Saya terangkan. Begini kan baru satu.